eh, ada empat ya, ada lima. Maaf. Yang pertama adalah kemampuan berbicara. Nah, ini yang paling dasar ya. Bagaimana kita bisa ngomong ke orang lain, orang Arab dengan bahasa Arab ya, bukan dengan bahasa isyarat. Kemudian mereka paham ya. Kemudian mereka ngomong, kita juga paham. Nah, ini. Nah, ini paling dasar dan insya Allah paling mudah. Sebagaimana kita dulu pertama kali belajar bahasa ibu ya, kita belajar berbicara terlebih dahulu, ngomong terlebih dahulu, mendengar, dari mendengar kemudian ngomong. Baru setelah itu di sekolah, di TK atau SD ya, kita mulai membaca, mulai mengenal huruf A, B, C, D dan seterusnya. Setelah bisa membaca, kemudian memahami ya. Setelah memahami, kemudian bisa menerjemahkan. Baik menerjemahkan langsung, ada orang Arab sedang ceramah, kita terjemahkan atau kita menerjemah dari buku ya. Dan yang terakhir adalah menulis. Bagaimana kita bisa menulis ya kalimat atau menulis paragraf atau menulis buku dengan bahasa Arab. Ini kemampuan yang paling tinggi ya. Yang paling sulit yaitu menulis atau mengarang dengan menggunakan bahasa Arab. Ini untuk para mahasiswa S1, S2, S3 ya yang kuliah di Timur Tengah. Nah, ini mereka bisa menulis, membuat skripsi atau tesis atau disertasi menggunakan bahasa Arab. Nah, kita fokusnya adalah nomor satu, yaitu berbicara. Ya, minimal kita bisa ngomong ketika bertemu dengan orang Arab. Bapak Ibu mungkin umroh atau haji ya, tidak menggunakan bahasa isyarat ya atau diam saja, tetapi bisa ngobrol gitu ya. Karena kuncinya, pintunya itu dari situ ya. Pintu kita bisa memahami bahasa Arab lebih luas lagi, lebih banyak lagi itu dari berbicara. Dari situ nanti kita akan paham nahwu, sorof ya. Dari situ kita juga akan paham balaghah dan juga kaidah-kaidah bahasa yang lainnya. Nah, selanjutnya ya hiwar atau berbicara ya, muhadasah atau speaking, kalau bahasa Inggris itu speaking, itu dimulai dengan mendengar ya, kemudian melihat. Kita ketika masih bayi cuma bisa mendengar orang tua kita ngomong atau orang di sekitar kita ngomong, kita dengar aja dulu, meresap aja dulu ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, kalau ingin bisa bahasa Arab harus sering mendengar ya kata-kata atau kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, makanya penting sekali seorang guru ketika mengajarkan bahasa Arab ya, agar dia menggunakan kalau bisa bahasa pengantar bahasa Arab ya, atau minimal dicampur lah antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya, gurunya ngomong bahasa Arab dulu, setelah itu diterjemahkan. Ya, sekali mungkin belum paham, dua kali mulai paham, tiga kali, berkali-kali, lama kelamaan ya, kita bisa paham 100% apa yang diucapkan oleh guru ya, sehingga terbiasa. Karena bahasa itu kebiasaan ya. Bahasa itu skill, butuh kebiasaan. Tidak hanya ilmu pengetahuan saja. Kemudian juga melihat ya, kita melihat orang berbicara, melihat mulutnya atau melihat tulisan Arabnya. Nah, setelah itu baru mengucapkan ya. Makanya nanti dalam metode kita itu metode ATM, amati ya, amati itu dengan melihat dan mendengarkan, kemudian tirukan. Tirukan diucapkan ya, tirukan dengan diucapkan, jangan diam. Makanya bahasa Arab itu aktif ya. Kita belajar bahasa itu harus aktif, harus melihat, mendengar dan mengucapkan. Nah, setelah itu kalau ingin lebih dikuatkan lagi ditulis ya, tulisan Arabnya seperti apa ya. Ma hadza, tulisannya bagaimana? Ma hadza ya. Pelan-pelan aja dulu. Baru terakhir ya modifikasi atau dikembangkan.
Jadi bahasa Arab itu dieksplor ya. Jadi kita ketika mau belajar bahasa Arab, dahulukan kotak kata-kata dan kalimat-kalimat yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Ya, di sekitar kita itu ada benda apa saja. Nah, itu coba usahakan kita tahu bahasa Arabnya apa. Terus kita juga usahakan tahu kata kerja yang sehari-hari kita gunakan ya. Semua tidur atau bangun tidur, makan, minum, ya, pergi, pulang. Itu kan kata-kata kata kerja yang setiap hari selalu kita gunakan. Nah, itu usahakan kita tahu bahasa Arabnya itu apa. Kemudian kata-kata yang ya, kata benda yang sering digunakan juga harus tahu. Rumah, sekolah, ya, kantor, pasar, masjid, ya, motor, mobil, buku, HP, ya, itu setiap hari kita apa agar kita ya cepat dalam belajar. Selanjutnya problem ya. Jika kita belajar bahasa Arab, ada orang yang belajar sudah lama belajar bahasa Arab, sudah tahunan belajar bahasa Arab, kok belum bisa-bisa? Mungkin problemnya di sini, bahasa pengantar. Mungkin gurunya ketika mengajarkan bahasa Arab selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ini tidak salah, tetapi kurang mendukung, ya, kurang ada tantangan. Ya. Kalau bisa gurunya itu ketika mengajar minimal lah setengah pakai bahasa Arab, setengah pakai bahasa Indonesia. Ya, contohnya semua bagaimana kabar kalian? Ya, hal antum bi khair? Apakah kalian baik? Apakah kalian sehat? Ya, Al-an sanadrus, sekarang kita akan belajar apa. Nah, jadi minimal eh, guru mengucapkan bahasa Arabnya kemudian diterjemahkan. Nah, berkali-kali seperti itu guru, maka lama-kelamaan siswa akan terbiasa. Siswa terbiasa dengan kalimat-kalimat bahasa Arab sehingga mereka secara tidak sadar sudah bisa mengungkapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kosakata populer, ya. Banyak orang yang belajar bahasa Arab itu berpaku dengan buku sehingga tidak memperhatikan kosakata populer yang sehari-hari kita gunakan. Ya, dia hanya fokus dengan bukunya, ya. Padahal ini penting sekali kita mengetahui kata-kata yang baik kata benda ataupun kata kerja yang setiap hari kita butuhkan, ya. Sumpama tadi saya katakan tidur, bangun, ya, mandi, makan, minum, pergi, pulang. Itu bahasa Arabnya apa? Nah, usahakan kita tahu. Kemudian kata benda juga sama. Yang ketiga, kadang orang nggak sabar belajar bahasa Arab, pengen ya cepat bisa, ya, seminggu langsung bisa, sebulan langsung bisa, ya. Kadang tidak sesuai dengan usaha kita, tidak sesuai dengan waktu kita, ya, atau kemampuan kita. Nah, maka belajar bahasa Arab itu butuh butuh kesabaran. Yang keempat, interaktif. Belajar bahasa Arab harus interaktif. Jangan gurunya saja yang ngomong terus, ya. Sedangkan muridnya diam saja. Harus ada imbal balik, ya. Guru berbicara, murid mendengar, kemudian juga menjawab gitu. Ya, jadi ada interaktif. Nah, ini guru itu juga perlu perlu inovasi bagaimana agar muridnya itu aktif. Yang kelima adalah apa namanya tidak boleh malu. Ya. Kondisi bahasa Arab, kondisi orang belajar bahasa Arab biasanya tuh malu, ya, malu mengomong bahasa Arab, takut salah, ya, eh, apa takut diketawain gitu ya. Padahal belajar bahasa Arab salah itu enggak apa-apa. Belajar bahasa pun apapun salah nggak apa-apa. Atau malas, ya, malas ngomong, ya, malas menghafalkan, malas belajar. Nah, ini juga kondisi juga problem juga. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini dalam bahasa Arab itu cuma ada tiga macam kata, ya. Dari tiga macam kata ini sebenarnya keuntungan kita belajar bahasa Arab itu sangat mudah karena kosakatanya banyak yang eh, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kemudian juga susunan kalimatnya jauh beda dengan susunan kalimat bahasa Indonesia, ya. Jadi kita tidak butuh grammar-grammar yang jelimet gitu ya. Jadi semua saya mau ngomong saya adalah
muslim ya. Tinggal kita harus tahu bahasa Arabnya saya itu apa, muslim itu apa. Ana muslimun, begitu saja. Selesai gitu ya. Saya adalah dokter, ana tabibun. Begitu saja ya. Eh, saya di rumah, ana fil bait. Begitu saja. Jadi tinggal susunannya tinggal disamakan saja dan tinggal kita hafalkan kosakata yang kita inginkan gitu. Hanya saja nanti ada sedikit perubahan ketika kita bertemu dengan kata kerja. Nah, ini kata kerja dalam bahasa Arab ini ada kata kerja lampau, perintah. Ini. Nah, ini yang sedikit butuh hafalan ya. Jadi kita kalau mau ngomong saya sudah makan ya. Saya sudah makan, maka butuh kata kerja lampau. Makan itu bahasa Arabnya apa? Akala ya hulu. Akala sudah makan, ya hulu sedang makan. Nah, berarti kita harus pakai kata kerja lampau yaitu akala. Nah, bahasa Arabnya saya apa? Ya. Kalau akala kan sudah mengandung lampau. Saya apa? Sudah makan. Tinggal kita butuh saya. Saya kan anak. Nah, cuma kalau kata kerja itu tidak cukup anak akala, ya. Harus ada kata ganti yang melekat sesuaikan dengan anak. Yaitu tu, anak akal tu. Saya sudah makan. Ana syaribtu, saya sudah minum. Ana zahab tu, saya sudah pergi. Ana roja tu, saya sudah pulang. Nah, dan seterusnya. Ya. Nah ini jadi kendalanya hanya pada fiil, pada kata kerja. Jadi butuh penyesuaian untuk kata kerja itu harus tahu kata kerja lampau, kata kerja sedang, dan domir atau kata ganti yang melekat pada kata kerja itu. Kalau kata kerja sedang gimana? Saya sedang makan. Berarti kita pakai fiil mudhari'nya, kata kerja sedangnya. Akala ya kulu. Ya, akala ya kulu. Kalau ya kulu ini kan dia makan. Kalau saya gimana? Tinggal ya-nya diganti dengan a. Jadi ana akulu. Ana akulu. Saya sedang makan. Kemudian ana ashrobu. Saya sedang minum. Ana adhabu. Saya sedang pergi. Ana arji'u. Saya sedang pulang. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Terus nanti ada perintah, kata kerja perintah. Berarti kita harus tahu bentuk perintahnya. Ya, akala yakulu kul. Makanlah. Kalau kita mau merintah orang, makanlah. Itu tidak pakai akala atau yakulu, tapi pakainya kata kerja perintahnya yaitu kul. Akala yakulu kul. Makanlah. Ishrob, minumlah. Ya, idhab, pergilah. Irji, pulanglah. Nah, dan seterusnya tapi itu mudah insya Allah. Nanti dengan kita sering praktek, sering berbicara, sering mendengar, insya Allah mudah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini berikutnya kita langsung praktek ya. Ini kita ada kitab ya atau ada buku percakapan bahasa Arab. Nah, dalam belajar percakapan bahasa Arab sebenarnya di sela-selanya itu ada kaidah nahwu sorof yang sangat penting ya. Jadi nanti kita tidak hanya belajar menghafal percakapan saja, tetapi ada kaidah bahasa yang sangat penting yang digunakan sehari-hari gitu ya. Nah, ini al-hiwar al-awwal. Ini dalam mempraktekannya ini kita butuh yang pertama ungdur, lihatlah, wastami' dan dengarlah, wa'id dan tirukanlah. Gitu ya. Jadi tadi kita bilang amati, tirukan dan modifikasi ATM. Berarti ungdur, wastami' wa'id. Lihatlah, simaklah dan tirukanlah. Gitu ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Cukup melihat dan menyimak saja. Ya, saya akan bacakan dulu, Bapak Ibu simak dan lihat saja. Al-hiwar al-awwal. Ungzur wastami'. Percakapan yang pertama, lihatlah dan simaklah. Al-hiwar ini
Yang sebelah kanan ini A ya, contohnya A. Yang sebelah kiri B. Ya. Al-hiwar baina A wa B. Percakapan antara A dan B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masmuk. Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Ana bi khair. Min aina ant? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Hal anta talib? La, ana mudarris. Syukran. Afwan. Marratan ukhra. Sekali lagi. Al-hiwar al-awwal. Baina A wa B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masmuk. Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Ana bi khair. Min aina ant? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Hal anta talib? La, ana mudarris. Syukran. Afwan. Nah, nanti insya Allah akan kita terjemahkan ya. Sekarang al-an tafadhol a'id ya. Istami' ungdur wastami' wa a'id. Ungdur wastami' wa a'id. Lihatlah, simaklah dan tirukanlah. Jadi saya bacakan, nanti Bapak Ibu silakan mengikuti di belakang saya. Baik ya. Silakan dibuka suaranya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Saya bacakan, Bapak Ibu tirukan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan bik. Masmuk. Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Ana bi khair. Ana bi khair. Min aina ant? Min aina ant? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Hal anta Indonesi? Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Naam, ana Indonesi. Hal anta talib? Hal anta talib? La, ana mudarris. La, ana mudarris. Syukran. Syukran. Afwan. Afwan. Marratan saniyah. Sekali lagi. Marratan saniyah. Marratan saniyah. Sekali lagi. Baik. Ungdur wastami' wa a'id. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan bik. Masmuk. Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Ana bi khair. Ana bi khair. Min aina ant? Min aina ant? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Hal anta Indonesi? Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Naam, ana Indonesi. Hal anta talib? Hal anta talib? La, ana mudarris. La, ana mudarris. Syukran. Syukran. Afwan. Afwan. Al-an ya, nutarjim. Sekarang kita terjemahkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, artinya apa? Keselamatan bagimu. Keselamatan, semoga keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Nah, artinya semoga atas kalian keselamatan. Ahlan wa sahlan. Selamat Ahlan datang. wa sahlan. Ya, selamat datang. Ahlan bik. Selamat. Buku nggak tem, nggak bawa buku, nggak bawa pena. Masalah. Ya, tolong Aja, Bu. suaranya di ini jaga Gimana ya. aja, Bu? Ahlan bik artinya Selamat datang juga. selamat datang juga. Masmuk. Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Masmuk. Ismi Ahmad. Ismi Saya Ahmad. Namaku Ahmad. Nama saya Ahmad. Kaifa haluk? Bagaimana Bagaimana kabarmu? Ana bi khair. Baik aja. Nya baik. Saya baik. Saya sehat. Min aina ant? Mana kamu? Dari mana kamu? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Saya dari Saya dari Indonesia. Indonesia. Hal anta Indonesi? Apakah kamu orang Apakah Anda Indonesia? orang Indonesia? Apakah Anda orang Indonesia? Ya. Kalau Indonesia negaranya, kalau Indonesi Orangnya. Orangnya. ya. Ada ya bertasydid ini menunjukkan orang. Naam, ana Indonesi. Ya, saya anak Orang Indonesia. Ya, saya orang Indonesia. Hal anta talib? Apakah kamu pelajar? Apakah kamu pelajar? Apa kamu siswa? Talib? La, ana mudarris. Ya, saya guru. Syukron. Terima kasih. Terima kasih. Afwan. Sama-sama. Sama-sama. Naam. Al-an ana al-awwal. Ya, saya yang pertama atau saya kasih nama ya biar mudah. Saya kasih nama untuk yang pertama. Videonya dimatiin aja, Pak. Ya. Masya Allah. Sudah dapat belum tadi? Ahmad wa Mahmud wa Muhammad. Khalas. Ahmad wa Muhammad. Al-hiwar baina Ahmad wa Muhammad. Al-an ana Ahmad wa antum Muhammad. Naam. Ana Ahmad wa antum Muhammad. Saya Ahmad dan kalian menjadi Muhammad. Ini yang ada suara-suara, mohon maaf di ya. Ada tukang mungkin di rumah. Ya, Pak. Udah? Yang ada suara dimatikan aja video. Iya, yang ada suara dimatikan dulu ya. Al-an ana Ahmad wa antum Muhammad. Fahimtum? Fahim. Alhamdulillah. Fahimna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Masmuk? Ismi Muhammad. Muhammad. Maaf. Ini kebalik. Kebalik. Harusnya ini Muhammad ya. Maaf. Ini Ahmad. Nah, ana Muhammad wa antum Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masmuk? Ahmad. Kaifa haluk? Ana bi khair. Alhamdulillah. Jangan berubah dari apa teks ya, harus sama. Min aina ant? Ana min Indonesia.
Hal anta Indonesi? Nah, Naam. Anak Indonesia. Indonesia. Hal anta talib? La, Ana Mudaris. Darisun. Syukran. Afwan. Afwan. Nah, al-an ana Ahmad wa antum Muhammad. Nah, wahid, isnan, yang tadi ya. Wahid, isnan, salasa. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ahlan wa Ahlan wa sahlan. sahlan. Ahlan bik. Masmuk. Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Halo. Ana bi khair. Min Aina aina anta? Ana min Indonesia. Hal Anta Indonesia. Naam, ana Indonesi. Hal Anta talibun. La, ana mudarris. Syukran. Afwan. Nah, ini kalau percakapan dalam bahasa Arab itu akhirnya dimatikan ya. Akhirnya dimatikan. Jadi orang Arab itu kebiasaannya kalau percakapan akhirnya itu dimatikan gitu ya. Masmuk, tidak masmuka ya. Kaifa haluk, tidak kaifa haluka. Min aina an, tidak min aina anta gitu. Jadi dimatikan. Gitu ya. Baik. Al-an saya minta Ibu Siti Aminah dengan Ibu Sri. Ibu Siti Aminah menjadi Muhammad, Ibu Sri menjadi Ahmad. Fahim tuh, Ma? Naam. Assalamualaikum, Sri. Bentar. Nanti saya hitung. Bu. Saya dulu. Ibu Siti Aminah Muhammad, Ibu Sri Ahmad. Siap. Paham? Fahim. Naam. Wahid, isnan, salasa. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Masmuk. Ismi Ahmad. Ismi. Kaifa haluk? Ana bi khair. Ana bi khair. Min aina an? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Hal anta Indonesia? Kita mau yang lain diam dulu. Nangam Hal ana anta Indonesia. Bu, diam dulu ya, Bu. Hal anta toli? Maaf. Hal anta toli? Aduh, tadi dulu dia jadi kacau nih. Hal anta toli? Naam. Nah, yang tadi yang dulu belum tadi tuh. Naam, ana in Indonesia. Hal An- anta ya. toli? La, ana apa tuh? Mudaris. Mudaris. Mudarris. Mudaris. Sukron. Afwan. Naam, ahsan tuh, Ma. Al-an Ibu Sri sebagai Muhammad, Ibu Siti Aminah sebagai Ahmad. Tolong yang lain diam dulu ya. Jadi biar suaranya jelas. Wahid, isnan, salasa. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Nggak jelas nih. Masmuk. Ismi Ahmad. Masmuk. Berapa? Kaifa haluk? Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Ana bi khair. Man Min. min 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 Ana min Min aina ant? Indonesia. min ain an Ana min Indonesia. ala ana Indonesia. Hal anta Indonesia. Ana Indonesia. Hal anta bil bil khalik bil Talib. khalik Anta bil talib. khalid
Hal anta Ana bikawi. mudaris. La, Syukron. ana mudaris. Syukron. Afwan. Nah, ya, terima kasih. Al-an, tafadhol. Man yurid? Afwan. Siapa yang mau? Man yurid? Irfan Madiun Tat. Pak Irfan Madiun. Nam. Siapa? Zainal. Pak Beritahu. Zainal. Oke Pak Zainal. Pak Tolong Zainal. ini. Ya, tolong yang lain diam dulu ya. Ana Muhammad ya tadi. Pak Irfan Muhammad, Pak Zainal Ahmad. Ya. Wahid, Isnan, Salasa. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan bik. Masmuk. Ismi Zainal. Kaifa haluk? Ana bi khair. Min aina ant? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesia. Hal anta talib? La, ana mudaris. Syukran. Afwan. Hasan. Al-an Pak Zainal sebagai Muhammad, wa Pak Irfan sebagai Ahmad. Tafadhal. Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa Ahlan. ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Masmuk dulu. Anta Masmuk. masmuk? Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Kaifa? Kaifa haluk? Ana bi khair. Anta Min aina min aina anta? Ana min Indonesia. Anta Indonesia? Naam, ana Indonesi. Anta talib? La, ana mudaris. Syukron. Afan. Ahsan tuma. Bagus. Al-an, man yurid? Terakhir ini. Man yurid? Pak Furqon wa siapa lagi? Pak Gito. Pak Furqon sebagai Muhammad, Pak Gito sebagai Ahmad. Pak Furqon sebagai Muhammad, Pak Gito sebagai Ahmad. Wahid, Isnan, Salasa. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masmuk. Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Ana bi khair. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesia? Naam, ana Indonesia. Hal anta talib? La, ana mudarris. Syukran. Afwan. Al-an Pak Gito sebagai Muhammad, Pak Furqon sebagai Ahmad. Wahid, Isnan, Salasah. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masmu? Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Ana bi khair. Min aina anta? Ana min Indonesia. Hal anta Indonesia? Naam, ana Indonesia. Hal anta talib? La, ana mudaris. Syukran. Afwan. Bagus. Santuma. Nah, al-an sekarang kita bahas pengembangannya ya. Pengembangan atau ini ada grammarnya juga. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bertemu dengan orang Arab atau ingin berbicara dengan siapapun dengan bahasa Arab menanyakan nama, maka pakainya masmuk ya. Siapa namamu? Masmuk.
Ya, masmuk. Kalau laki-laki masmuka, kalau perempuan masmuki. Ya, cuma dalam bahasa percakapan itu akhirnya dimatikan, jadi tidak kelihatan ka atau ki gitu ya. Masmuk gitu ya. Asalnya ma ismuk hamzah wasol, jadi tidak dibaca. Asalnya kan ma ismuka ya, karena hamzahnya wasol jadi langsung masmuk begitu. Jadi tidak menggunakan man ya, bukan menggunakan siapa man, tapi menggunakannya ma ya. Man. Ini tolong suaranya ya, tolong suaranya. Baik. Jadi pakainya ma, bukan pakai man. Awas, bukan pakai man, tapi pakainya ma. Karena yang dinamakan, yang ditanyakan namanya, bukan orangnya. Oh iya. Nah, masmuk. Nah, nanti jawabannya ismi. Ismi. Ismi, namaku. Ada ya itu artinya aku. Ya. Kalau kak, kamu. Kalau ya, itu saya. Ismi Ahmad. Ismi Muhammad. Ismi Zaid. Ismi Abdullah. Ismi Abu Bakar. Ismi Umar. Nah, perempuan Ismi Zainal. Ismi Zainal. Perempuan juga sama. Ismi Fatimah. Ismi Aisyah. Ismi Zainab. Ismi Hindun. Ismi Aminah. Ismi Salwa. Gitu ya. Kadang Ya. pemula itu ketika ditanya masmuk, jawabannya ismuk gitu lagi, balik lagi. Jadi kaknya diganti dengan ya. Jangan lupa diganti dengan ya. Masmuk jawabannya ismi begitu. Ismi. Ya. Ismi namaku, jangan ismuk, ismuk Ahmad begitu. Ismi. Ya. Ini kaidah pertama. Jadi kalau mau menanyakan nama pakainya masmuk. Masmuk jawabannya ismi Ahmad, ismi Muhammad, ismi Zainal, ismi Furqan, ismi Gito dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya Ustaz. kalau mau nanya asal, ini juga sama. Ini kan salah satu di antara percakapan yang sangat masyhur, populer ya kalau kita baru pertama. Jadi bab pertama ini tentang perkenalan. Tanya asalnya. Kalau mau nanya asal orang, di mana? Min aina ant? Nah, bahasa Arabnya min aina ant. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Ya. Min artinya dari, aina mana, anta kamu. Min aina ant? Dari mana kamu? Tulisannya mandat. Oh iya, salah. Salah itu harusnya min. Min aina ant? Min aina ant? Min aina ant? Kalau perempuan anti, kalau laki-laki anta. Ya, min aina ant? Dari mana kamu? Jawabannya ana min. Ana min Jakarta. Ana min Suria. Ana min Turkiya. Ana min Al-Madinah atau minal Madinah. Kalau setelahnya ada al difathahkan ya. Minal Madinah. Ana minal Madinah. Ini kalau setelahnya ada al. Minal Madinah, minal Yaman. Saya dari Yaman. Ana min Misr. Saya dari Mesir. Ya, tergantung asal kita. Ana min Tegal. Ana min Surabaya. Ana min Bogor. Ana min boleh. Kampung kita sebutin juga nggak apa-apa. Ana min apa? Ana min sulit air. Suri air. Ya, boleh. Tapi kita juga melihat yang diajak bicara, dia itu paham nggak kampung kita? Nanti malah bingung. Ya. Jadi jawabnya dengan kalau bisa kalau ketemu orang luar negeri berarti dengan negaranya. Ana min Indonesia. Indonesia. Ya. Ini menanyakan asal. Biasanya kalau baru ketemu orang nanya nama nanya asal. Min aina ant? Jawabannya ana min. Ya, ana min. Saya dari. Ya, dari mana kamu? Anta itu kamu. Anti kamu perempuan. Ana min. Nah, selanjutnya menanyakan apa namanya? Menanyakan asal orang ya atau orang mana gitu. Hal anta Indonesi? Ya, hal anta Indonesi? Apakah kamu orang Indonesia?
Jadi ada ya bertasdid itu ya nisbat menunjukkan asal. Ya, Indonesia kan nama tempat, negara. Kalau orang Indonesia, maka akhirannya ditambah ya dengan tasdid. Ana Indonesiun. Nah, cuma kalau orang Arab dimatikan. Ana Indonesi. Ya. Hal anta Indonesi? Naam, ana Indonesi. Ya. Kalau perempuan ditambah tak marbutoh. Ada ya tasdid, terus setelahnya tak marbutoh. Hal anti Indonesia? Hal anti Indonesia? Apakah kamu wanita Indonesia? Naam, ana Indonesia. Iya, saya wanita Indonesia. Ya, kalau tidak ya jawabannya la. La. Kita semua wanita dari Malaysia. La, ana Maliziyah. La, ana Maliziyah. Kalau perempuan ya. Kalau laki-laki, la, ana Malizi. La, ana Malizi. Gitu. Kita dari Jakarta. Kalau Jakarta kan tempatnya. Kalau orang Jakarta, ana Jakartawi. Oh, Ana Jakartawi. Ya, atau Batawi, ana Batawi. Orang Betawi. Ya, kalau perempuan, ana Jakartawiyah. Ana Jakartawiyah atau Batawiyah. Nah. Orang Mesir, ana Misri. Ana Misri, orang Mesir. Kalau Misr negaranya, orangnya Misri, ana Misri. Kalau perempuan, ana Misriyah. Ana Makki. Makki berarti apa? Mekah. Orang Mekah. Laki-laki dari Mekah. Ana Makkiyah. Berarti perempuan dari Mekah. Ana Jawi. Saya orang Jawa. Kalau wanita Jawa, ana Jawiyah. Ya. Orang Yaman, ana Yamani. Yamani. Kalau perempuan, ana Yamani. Ya. Silakan Bapak Ibu, asalnya dari mana? Tinggal akhirnya dikasih ya bertasydid. Kalau perempuan ditambah tak marbutoh. Saya dari Padang, ana Fadani. Ana Fadani. Ana Fadani. Saya dari Batak, ana Bataki. Kalau perempuan, ana Batakiyah. Saya dari Sunda, ana Sundawi. Ya, perempuan, ana Sundawiyah. Gitu ya. Ana Minangni. Minangkabawi. Ya. Minangkabawi. No, mana Minangi. Saya dari Bandung. Ana Bandungi Bandungi ya? Bandungi. Iya. Baik, gitu ya. Baik, selanjutnya menanyakan profesi. Nah, sekarang menanyakan profesi. Hal anta talib? Nah, apakah kamu siswa? Apakah kamu pelajar? Jawabannya, na'am, ana talib. Ya, kalau iya berarti na'am, ana talib. Kalau tidak berarti la. Tidak. La. Ana mudarris. La. Ana mudarris. Nih, kalau perempuan hal anti. Anti kan perempuan. Kamu perempuan, hal anti talibah. Nah, kalau perempuan akhirnya ditambah tak marbutoh. Hal anti talibah. Anti talibah. Naam, ana talibah. Naam, ana talibah. Talibah itu siswi. Siswi. Nah, kalau falah, ana falah. Petani. Petani. Ana falah. Kalau petani perempuan, falahah. Ana falahah. Ya, ana falahah. Falahah. Ya, ana mudarris. Ana mudarris. Apa artinya? Guru. Saya guru. Guru. Ana mudarrisah. Saya seorang wanita. Saya guru perempuan, guru wanita. Ana tabib. Ana tabib. Saya dokter, laki-laki. Ana tabibah. Ana tabibah. Saya seorang dokter wanita. Dokter wanita. Ana sa'iq. Ana sa'iq. Sa'iq. Apa? Ma makna sa'iq?
Supir. Saik. Supir. Saik, Supir. supir. Ya, Oh, sopir ya. supir, driver. Ana Ana saiqah. saiko. Ana Ah, saiko. Ana saiqah. Ya, Ana saiko. saya supir perempuan. Anak tajirun. Ana tajir. Tajir. Pedagang. Saya Dagang. pedagang. Pedagang. Ya, tajir. Tajir itu bukan kaya. Kalau tajir kaya bahasa Indonesia. Dagang. Bahasa Arab itu pedagang. Ana Pedagang. tajir. Terus perhatikan panjang pendeknya ya. Kalau bahasa Arab itu harus diperhatikan panjang pendeknya. Jangan ana tajir. Oh, salah. Harus Oh, yang taknya. Ana anak tajir. tajir. Ana tajir. Tajir. Ana tajirah. Anak tajir. Ana Saya bilang tajir. perempuan. Ana amil. Ana amil. Apa Anak artinya? amil. Pekerja. Pekerja Guru ya? atau guru, karyawan, Karyawan. ya. Amil. Ana Amil. amilah. Ana amil. Saya Kerja wanita. karyawan perempuan. Ya, atau pegawai perempuan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Silakan bertanya Pak Zainal. untuk Pak bertanya. Zainal. Pak Zainal. Apakah kata hal boleh diganti a saja? Anta gitu, bukan Oh, hal boleh, anta boleh, gitu. boleh. Bagaimana, Ustaz? Boleh. ya. Hal boleh diganti dengan a. Ya. Anta talib. Iya. Anta talib. Oh, Atau boleh. hal anta talib. Boleh. Jazakallah. Ya. Jazakallah. Yang lain? Ya, Ustaz. Ustaz, Ya, saya Sri. Ibu Sri silakan. Itu saiko bukan saiki ya. Bukan. Kalau saiki ya nggak perlu pakai ya. Ya itu untuk menunjukkan asal orang. Oh ya. Ya, untuk menunjukkan asal. Oh ya. Iya. Oke, Jadi kalau makasih, Ustaz. kalau tamar buta untuk menunjukkan perempuan saja. Perempuannya. Ya. Baik, ada lagi? Saya Ustaz, gitu Ustaz. Ya, Pak Gito silakan. Ini untuk bertanya nama, Ustaz. Ini kan kalau kita kan biasanya ada embel-embel profesi atau mungkin usia ya. Iya. Itu kalau dia tua bisa langsung masmuk atau dikasih ya siapa gitu, Ustaz. Dikasih apa? Misalkan masmuk ya Syekh atau seperti itu, Ustaz. Oh, boleh, Atau cukup boleh. masmuk itu sudah sopan. Oh iya, boleh. Boleh ditambah masmuk ya Syekh, masmuk ya Ustadz, iya boleh. Kalau kepada yang lebih Terima kasih. tua dikasih Ya. itu boleh biar lebih sopan. Penghormatan. Penghormatan. Ya. Masmuk ya Ustadz, masmuk ya Sayyidi, masmuk ya apa gitu. Boleh. Ada juga pakai gelar doktor, profesor, Ya, ada juga. iya, masmuk ya doktor, gitu. Masmuk Siap, ya Ustaz. Umi. Masmuk ya Umi, ya akhi. Silakan. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz. Kalau akapnya itu umpamanya berbicara kepada masyayikh, akapnya diganti dengan yang kum, Ustaz. Ya, boleh Masmukum. masmukum, boleh. Masmukum untuk menghormati, boleh. Masmukum, boleh. Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Itu masmukum ke sendiri apa ke semua? Iya, kalau untuk menghormati pakai kum boleh. Tapi kalau seumpama untuk biasa saja, semua sepantaran dengan kita, pakai kak saja nggak apa-apa. Masmuk gitu. Masmuki atau masmuk gitu. Jadi kum di situ bukan domir banyak ya? Iya, kalau untuk satu orang berarti untuk menghormati. Masmukum. Iya. Ustaz, dengan Desi. Iya, silakan Bu. Kalau ibu rumah tangga apa Ustaz? Robbatul bait. Ibu rumah tangga, robbatul bait. Ana robbatul bait. Iya, ana robbatul bait. Nah, nanti kita bisa explore ya. Ada ibu rumah tangga, ada artis. Artis apa? Ana mumassil. Mumassil itu artis. Mumassilah. Kalau perempuan mumassilah. Orang yang suka memperagakan itu artis. Mumassil dari kata misal. Misal itu kan peraga. Mumassil. Jadi orang sedih, jadi orang marah-marah itu artis kan kerjaannya begitu. Mumassil. Mumassil. Kalau perempuan mumassilah. Ana mumassilah. Udah.
Ya. Pertanyaan begini Ustaz. Mm. Anta, kadang antum sudah dipakai antum bagaimana itu Ustaz? Antara Ya, antum untuk menghormati kalau satu orang. penghormatan juga. Iya, penghormatan untuk satu orang boleh. Oh ya, Silakan. walaupun dia satu orang tak boleh antum ya. Iya, tapi untuk Penghormatan. menghormati. Mm-mm. Oh iya. Jazakallah. Ya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan? Jadi nanti kita perlu kosakata yang sering kita pakai harian. Terus nanti ada hewar-hewar yang kita pakai ketika ketika baru pertama kali ketemu, itu berkaitan dengan perkenalan. Ya, hewar yang berkaitan dengan tempat tinggal, ya, tentang keluarga kita ingin mengenalkan keluarga kita seumpama. Nah, itu bagaimana itu kalimat-kalimatnya? Kosakatanya apa saja. Nah, itu perlu kita kuasai. Kemudian ketika kita berbicara tentang hobi kita, kosakatanya apa saja, kalimatnya apa saja yang digunakan. Ya, kita mau nanya jam berapa ini. Nah, itu bagaimana kosakatanya. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupi sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Syukron. Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Ini setiap hari kita Pak Ustaz pertemuannya. Allah khair. Nanti kita ini ya buat kelas untuk percakapan ini insyaallah. Besoknya Ya, Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Ya.